Setelah tadi keliling-keliling kantor Google, dan bersama gue sudah ada Madeline De Guzman, Head of Industry Google Indonesia, dan ada Feli lagi tentu saja. Kami ingin bertanya sih dari tim Popbella, karena dengan keseruan berada di kantor Google Indonesia ini, sebenarnya dari semua yang disediakan fasilitasnya sangat mumpuni sekali. Mempengaruhi nggak sih atas masuknya karyawan-karyawan baru gitu? Mungkin kalau dibilang mempengaruhi, kita sebenarnya nggak ada studi atau nggak ada kayak datanya ya Mbak ya. Apakah ada perkembangan dari aplikasi yang masuk? Semoga sih nggak mengurangi ya minatnya ya. Karena kan kalau fasilitas pun kantor dari Google di seluruh dunia sebenarnya sama aja. Karena filosofinya itu kita ingin membuat suatu tempat yang mendorong inovasi, menggambarkan keterbukaan, dan juga membuka flow of communications atau alur komunikasi biar lebih terbuka satu sama lain, biar kolaborasi pun terjadi dan bisa saling bergabung dan bisa dibilang cross functional. Jadi terlepas dari fungsinya dia sendiri, kalaupun ada ide, kalau ada solusi yang ingin mereka pecahkan gitu kan, bisa dikerjakan sama-sama. Jadi kalau dibilang apakah ada pengaruh kepada aplikasi yang masuk, mungkin kita nggak tahu. Tapi kalau dari fasilitas memang selalu sama di seluruh dunia sih gitu. Gimana cara bisa bekerja di Google Indonesia, terutama untuk Gen Z dan milenial muda nih? Nah, kriteria apa yang dilihat? So maybe I'll actually start, yeah. Yes. So buat all Google lah, we always look at certain criteria. Yang kriterianya is cognitive ability-nya. Yang really about understanding yang questions, finding solutions, problem solving. Okay. So gimana ya? Yang kedua, it's about leadership. Leadership skills-nya is if there's a conflict, how will you actually address this kan? Dan yang ketiga, what we call googliness. Ini yang unique to Google. Googliness. Okay. So ini in my words, ada yang beberapa orang yang they have different definition. Tapi to me, it's all about being respectful. Yang respectful of our differences. Yeah. Yang diversity-nya gimana, you're respectful of yang different opinions-nya. Yeah. And lastly is about role-related knowledge. This is basically if we're looking for an industry head, are you familiar with the industry? Atau kalau yang job scope-nya is about PR, gimana how will you actually communicate well kan? Tapi one thing, it's not about finding ini males atau females or apalagi, it's about Yeah. finding the right person. So regardless of the gender, yeah. Regardless of background, okay. Regardless of ada yang people I've interviewed, they say I came from a small school. Yes. Or I came from a local school, or I came from this particular. Doesn't matter. Yeah. It's all about finding the right fit, finding the right person for the job. Nah, ngomongin integritas, masih ada stigma-stigma bahwa kultur karyawan perempuan dan karyawan lelaki itu berbeda gitu. Kadang ada juga yang masih company-company itu memilih nggak mau cewek nanti drama, atau misalnya nggak mau perempuan nanti kalau nikah minta resign, misalnya kayak gitu kan masih ada ya kayak sad gitu. Tapi ini waktu sempat pernah juga kita IG live bersama VOB, dan itu sempat dimention kalau Google Indonesia itu tidak melihat gender pada saat memilih karyawan gitu. Itu kayak gimana caranya gitu? Boleh dijelasin nggak gitu? Saya I'll share as an interviewer ya. Ini personal experience ya. So ini kalau we find ini job description-nya gimana? Then we really find that right fit kan? Yeah. So kamu udah ngomong Mbak Ayu tadi yang is it male, female? Tapi I personally experience it. Ada yang people we interviewed. Yeah. When they joined us, hari ini the first day they tell us, I'm actually pregnant. Okay. So me, okay. Congratulations. Okay. Then, yung candidate, okay, you don't want to ask me anything else. Okay, no, I'm very happy for you. Yeah, so we always tell them, ini because you are the right fit. Ini aja. So regardless, hamil, not yet,
yeah. Ya. Nothing. It's about like finding that right person for the job. Agak terharu ya dengarnya ya. Karena itu sering terjadi kan. Misalnya, tapi gue hamil, nanti kalau gue apply pasti nggak keterima gitu. Kayak, aduh, gue mau menikah nih gitu kan. Gue tapi kalau gue relokasi gimana gitu. Karena internal movement juga banyak, Mbak. Kalau kita dari Indonesia mau pindah ke Singapura, mau Japan, ke Jepang, mau mau kemanapun, Dublin. itu kan kadang kalau sebagai wanita kita pasti punya karir yang aduh ntar suami gue gimana atau gimana mikirnya gitu. Tapi memang kalau di Google nggak melihat itu semua. Yang penting kalau if you're fit for the job, you're fit for the job. Dan I think itu juga part of filosofinya kita juga, atau memang prinsipnya Google kan untuk membuat produk atau teknologi yang bisa untuk semua orang. Nah, semua orang itu kan kalau kita melihat semua orang ini banyak ya, Mbak. Dan kita juga harus bisa mengakomodir perspektif atau pendapat atau kebiasaan atau mau itu disabilitas atau enggak. Terus juga dari backgroundnya veteran apa bukan, gitu kan, juga rasnya juga harus bisa yang kita mencakupi semuanya. Dan jadi makanya kalau untuk bikin produk atau bikin teknologi yang buat semua orang, berarti kan workforce-nya juga harus bisa semua orang. Makanya kenapa kita nggak sebisa mungkin nggak mau gitu melihat dari background gitu. Karena kan yang penting you're fit for the job, Anda kompeten untuk hal ini dan spesialis gitu, atau mungkin expertise-nya di situ, keahliannya di situ, kenapa enggak gitu. Dan juga namanya teknologi ya biasanya kan it's always evolving. Jadi nggak akan ada satu pengetahuan gitu kan, atau sekolah dari A yang hanya bisa masuk, enggak. Yang penting punya cara berpikir yang baik dan juga punya integritas yang tinggi, dan juga selalu respectful with each other, with everyone, dan juga selalu mau menjawab challenge status quo atau memecahkan masalah-masalah yang ada, dan selalu curiosity-nya itu yang betul, yang wanting to learn juga. Betul. Yang willingness to learn is very very important kan? Iya, betul. Karena itu lagi teknologi evolving, jadi willingness to learn-nya juga harus ada gitu. Ya karena kan nggak ada yang tahu teknologi saat ini sampai masalah tahun depan juga kan nggak ada yang tahu gitu. Benar. Dan Feli ngomong kan yang mobility. Mobility is actually like very important. Only in Google yang the company actually like asks me first year-nya, do you want to stay in Indonesia atau you have ambitions to actually like work outside of Indonesia? Tapi Google ya. Okay. So ini like that's very special. So in my own experience kan, like ada yang in my team, they're like, when I ask them, what's your career ambitions? Do you want to like move? Ini trick question atau enggak kan? Like, so we actually like, tapi that's really like the plan. If you're really like fit and that really is your ambition, we will support you. Itu yang makanya supportnya itu pun juga real banget, nggak cuma dari professional growth tapi juga personal growth. Aku juga ditanyain mau sekolah apa lagi gitu, mau belajar apa lagi. What? Benar. Oke. Jadi they're willing to support you gitu. Benar. Jadi bahkan aku waktu ambil master pun aku sambil kerja. Gitu. Jadi memang mereka sebisa mungkin mereka ingetin aku gitu. Jadi your personal growth and professional growth has to be balanced gitu. Dan juga kayak misalnya aku iseng aja gitu, aku mau les bahasa A, B, C, bahasa Korea gitu. Ada reimbursement di kantor, bisa kita sebut dengan hall pass. Jadi itu bisa dibayarin. Belajar apapun. Jadi nggak harus yang tennis, bisnis can be tennis, can be like taekwondo dan rangkai bunga. So saya juga pakai yang hall pass. Saya baru I very passionate towards like women leadership. So I use that hall pass, reimbursed it to the company, to Google. So I actually like studied in Yale online. Kan? So Yale like online. Right now, I'm done. Tapi graduated. Graduated. Tapi like I would have never imagined that kalau gak ada yang reimbursement opportunity for me. Then ada yang supportive manager, supportive company, like kalau for your own personal growth, silakan. You know, like take your time. How much time do you need? Maaf ya, saya mau test dulu ya, sekolah dulu ya. So again, it's being responsible kan, like as long as you do the work properly, no issue. Nah, tadi kan ngebahas soal Women Ads. Boleh jelasin nggak apa sih itu di Google? So Google
this is like a global thing, you know, like it's all about like inclusion, it's all about diversity. Women at the Google is not just for women. Okay. So just an example, kan, di Indonesia, some of our members are males. Active committee heads are actually males. They are allies. Okay. So they're actually like supporting the females to actually like grow, kan. Okay. So even like we have executive sponsors, males, females. It's all about like, you know, like making sure like we give opportunities, kan, like for women to actually like excel. So aside from like coaching options, trainingnya ada juga, we give back to community. Oke. So, tapi ini untuk inside the Google karyawan Google. Oke, betul. Jadi memang mainnya memang di Women at Google. Karena kalau nggak salah memang terbentuk awalnya pun juga dari Google. Tapi kita juga lihat ada banyak perusahaan-perusahaan teknologi lainnya yang juga memiliki Women at Community. Jadi kadang tuh kita suka bikin acara yang bareng nih bersama dengan Women at di chapter-chapter lainnya. Gitu. Nggak cuma di seluruh dunia di Google, tapi juga di perusahaan-perusahaan teknologi khususnya yang kita lihat. Di luaran sana kita kadang suka bikin crossover event gitu untuk internal aja. Nah, ini hal apa yang akhirnya menginisiasi program ini dan sejak kapan sebenarnya? Kalau Women at Community itu sendiri awalnya dari global sih, dan udah dari beberapa tahun dan juga sudah terdiri dari ratusan ribu gitu. Tapi memang mungkin benar-benar melihat awalnya karena ada isu, bukan ada isu sih lebih tepatnya karena ada kesenjangan ya tentunya, ada gender gap gitu kan, ada kesenjangan antara kok kayaknya women nggak terlalu banyak di leadership, especially in technology industry nih, gitu kan. Mungkin yuk kita coba komunitas wanita dulu. Tapi kalau di Google sendiri nggak hanya komunitas wanita, tapi banyak employee resource group lainnya atau kita sebut community lainnya. Jadi mau dari sneakerhead juga ada, gitu kan, atau misalnya beauty enthusiast juga ada, dan ataupun dari yang Indonesia atau mungkin dari juga yang komunitas-komunitas kecil-kecil lainnya juga ada. Tapi yang terpenting adalah yang tadi kita bilang, kita pengen adanya komunitas gitu. Tapi kalau untuk Women at mungkin salah satu yang paling besar sih dan paling aktif. Oke, jadi mungkin bisa di pertengahan jalan ini sedikit aku simpulkan, ketika kita menjadikan Google sebagai Mbah Google mencari informasi segala hal dan mendapatkan edukasi juga di situ, Google juga berperan sebagai payung untuk memberikan edukasi juga untuk para Googlersnya gitu ya. Jadi vice versa nih, gitu ya. Keren banget. Iya. Nah, sekarang Google itu kan selalu dijuluki sebagai tempat terbaik untuk bekerja di seluruh dunia nih katanya. Dengan banyaknya people centric program seperti di antaranya tadi adalah Women at tadi. Nah, desain kantornya menyenangkan, fasilitasnya luar biasa dengan banyak pojokan-pojokan ngopi gitu ya. Nah, bisa nggak Mads dan kok gue jadi Feli. Oke lah, bisa nggak Mads dan Feli berbagi lagi tentang pemikiran mendorong pendekatan ini untuk membentuk budaya perusahaan? Mungkin lebih ke curiosity kali ya, Mads, nurturing curiosity, karena yang tadi kita bilang sih mungkin masa digital itu kan sangatlah cepat dan juga teknologi selalu berevolusi, apalagi sekarang kalau di Indonesia teknologinya kayak perusahaan teknologi itu juga kayak sangatlah kompetitif ya, dan juga sangatlah maju dan sangatlah very exciting to see how it's thriving and progressing di Indonesia. Dan makanya kenapa kita pun juga selalu pengen memberikan yang terbaik, karena kan banyak banget talenta-talenta yang baik di luar sana dan punya potensi, dan gimana caranya kita untuk terus memikirkan beberapa langkah ke depan, berinovasi, dan juga kita harus nurturing curiosity, karena beda ya Mbak rasanya kalau kerja dari hati sama kerja karena keharusan. Betul banget. Gitu. Jadi kalau sebisa passion, mungkin leads by passion. Betul. Sebisa mungkin kita pengen mungkin dari Google sini pengen mendorong kerja benar-benar senang sama kerjaan gitu. Fasilitas apa saja sih yang disediakan Google untuk karyawan perempuan? Banyak ya Mbak ya. Dari tadi yang ada ruang khusus untuk ibu gitu ya. Betul. Mungkin sebenarnya nggak cuman fasilitas itu kan nggak harus untuk perempuan aja sih sebenarnya. Cuman memang ada beberapa hal yang khusus gitu, khususnya kayak ibu gitu. Tapi sebisa mungkin sih fasilitas yang tersedia memang untuk semua karyawan terlepas dari gender gitu, agar mereka juga bisa menikmati hal yang sama gitu. Kembali lagi ya, genderless pokoknya. Betul. Tapi ada yang special programs, bukan facilities ya. Oke. So kalau you're a new mom,
Ada yang programnya kalau you're a new mom, you have a mom bud. You know, like literally a mommy buddy. Oh gitu. Gitu ya, so it's Kayak a diving regional ya. ya, Kayak so diving my body gitu ya kan, ada badinya. Ini yang regional effort kan, Okay. from Women at juga, cause Yeah. we understand kalau kamu maternity leave kan, maternity leave dan balik ke kantor. Yeah. Okay. I lost my personality. Yeah. Saya from like a strong achiever, single, dan sekarang I'm a mom. Yeah. So gimana? Yeah. So there are like Confidence-nya berubah. Yeah. So ini ada yang programsnya on a regional level that we work together with them. So mom buds, you know, like what are you thinking of? Single women also, you know, like again, it's not just like even parents. Yeah. Ada yang parents at Google, and just to share in Indonesia, the parents at Google, the leads are males. Iya, benar. Ya kan? Adding to what Matt said juga sih, program-program yang tersedia misalnya kayak di luaran mungkin paling terkenal adalah maternity leave. Kalau di Google itu paternity leave juga. Jadi maternity and paternity. Yeah. Maternity and paternity. Betul. Yeah. Oke. Betul. Jadi memang untuk cowok-cewek gitu atau terserah lah gitu. Berapa lama leave-nya untuk maternity dan paternity? Paternity lama juga sih, tapi 9 bulan ya kalau nggak salah. No way. maybe 6 bulan 6 lah. bulan, Tapi 6 ini for 1 year Yeah. kan? Yes, So, yes. Ini di Google they recognize taking care of a child is not a woman's job aja. It's both. It's both. Yeah. Dan kalau like you adopted the kid also, Yes, atau like ini masih maternity atau paternity. Yeah. So ini. So the maternity leave still 6 months atau maternity and paternity, Need to check But- this. Yeah. 6 months kalau nggak salah. But at least itu sesuatu yang baru, paternity leave. Ya paternity. Iya, benar. Dan parent juga di-recognize bukan cuman kayak ini sih parents with 4 children, human children, tapi we also recognize like parents of pet parents, misalnya douglers, muglers, itu banyak banget Mbak. Douglers itu tuh apa namanya dogs, tapi kita sebutnya douglers. Oke. Terus kalau kucing kita sebutnya muglers. Oh, baru lagi, Bella. Udah berinklusif. Yeah. If you're a pet parent, you're also a parent. Yeah. Dan saya mau tambahin lagi, kalau like ini bukan just like maternity leave, paternity leave, it's about like you taking care of a child kan? Yes, Tapi a human being. Ya, gitu. tapi di Google juga you can actually take some leaves to take care of parents. Atau yang family members juga. So ini not just for quote-unquote yang advantage-nya buat yang with kids. Yes. It's really like, again, goes back to like family, goes back to like, we're very inclusive. Everybody has different needs kan. Wow. So, That's so cool. Very personal, very personal. Nah, inisiatif seperti apa sih yang dilakukan Google Indonesia selama 10 tahun ini untuk mengurangi kesenjangan gender dan mendorong lebih banyak perempuan untuk masuk ke industri teknologi digital, khususnya dalam bidang karir serta bisnis? Sebenarnya kalau dibilang inovasi atau program banyak banget sih Mbak. Karena kalau kita lihat, mungkin Matt juga setuju kali ya secara Women at Google. Kita lihat kalau kesenjangan gap atau kesenjangan gender di Indonesia itu cukup besar, cukup ternyata signifikan gitu kan. Dan kita bisa lihat dari reportnya, ada datanya sendiri dari World Economic Forum gitu kan. Dan kita melihat gak cuman masalah dari satu industri, tapi sebenarnya lebih ke partisipasi ekonomi dari wanita itu sendiri gitu kan. Mungkin stigmanya gak banyak nih women di atau perempuan yang berkecimpung di dunia teknologi gitu misalnya. Tapi data yang report yang ada juga nggak cuma teknologi, tapi juga di politik, di labor gitu kan. Jadi memang di partisipasi ekonomi keseluruhan. Dan kalau kita lihat apakah mungkin nih gara-gara mungkin nggak banyak studinya atau academic performance gitu ngaruh nggak sih? Tapi nggak juga gitu, tapi lebih ke masalah, lebih ke mindset sebenarnya. Atau juga mungkin waktu, atau juga kita sendiri suka yang ada kultur atau kebiasaan, bukan kultur sih, kebiasaan di mana kayaknya takut deh, nggak enak gitu kan. Jadi ada satu hal yang kita membatasi diri kita sendiri. Jadi banyak hal-hal yang kita dorong untuk membuka batasan untuk mereka diri sendiri itu, karena kendali kan semua dari tangan mereka ya. Jadi what we're doing adalah empowering them. Contohnya kita lihat banyak banget nih ibu-ibu kalau lagi mulai lebaran nih atau Ramadan udah buka
side business nastar. Iya. Ya kan? Iya, Padahal iya, dia betul. punya usaha apa, tapi dia punya side business nastar. Iya, iya. Atau juga nanti ibu-ibu yang mulai lagi buka salah home industry gitu kan, Iya, iya. anyaman lah atau kayak masker strap itu banyak Iya, banget, benar. manik-manik gitu kan. Iya. Dan itu yang kita lihat itu uniknya wanita Indonesia gitu, kalau mereka tuh punya kreativitas yang begitu banyak tapi mereka suka yang malu-malu gitu, suka nggak pedean gitu. Makanya kenapa ada salah satu program yang kita sebut dengan Women Will Iya. yang mendorong entrepreneur atau wirausaha wanita ini untuk gimana sih bawa bisnis mereka ini ke digital. Oke, ini sedang dijalankan nih. Sudah dijalankan dari sudah dijalankan. 2018. Oke, I see. Iya, Jadi itu salah sedang satunya. berjalan. Oke, salah satunya. Betul. Ataupun juga sebenarnya ada stigma atau persepsi yang kayak, aduh kayak kalau programmer atau developer itu cuma cowok-cowok doang nih. Oke. Enggak juga ya. Iya. maksudnya. Enggak juga. Enggak banget. Justru kalau Gamers, ya Iya. kan? Iya. banyak banget yang perempuan sebenarnya. Dan kompetitif loh. Dan sebenarnya kan? nggak kalah ininya, nggak kalah jagonya ya. Benar. Nah makanya kenapa kita pun juga ada program namanya Bangkit. Oke. Yang memang untuk melatih the next generation of the developers. Oke. Dan ini banyak banget yang aplikannya atau murid-muridnya itu pun dari perempuan gitu. Walaupun on the contrary of what people think. Iya, Di luar iya. sana. Dan yang dibangkitkan, like yang persepsi is we will teach you about technical skills aja. Tapi ini like what we also teach is yang what they call yang soft skills. Iya. Kan yang about like okay, how will you answer in an interview? Kan like if you become like a team lead, gimana to manage a team kan? So it's not just about technical skills. It's about like presenting skills kan? Iya. You know like those things are actually like very important. And again, yang confidence. So saya mentor di Bangkit and I teach about personal branding. Oke. I teach about like yang finding your own confidence, finding your own path. Dari program-program yang sudah disiapkan ini, bagaimana cara orang untuk join atau ini kurasi dari Google sendiri? Melihat dulu nih orang-orangnya Oh gimana? enggak, ini terbuka banget Oh, untuk oke. semua untuk publik. Jadi memang tinggal Google aja. Tinggal googling nyari gitu ya. Iya, Iya. betul, tinggal di Google aja nama-nama program ini dan Oke. bisa langsung daftar dan gratis. Dan ini tanpa bisa bayar. dilihat di mana? Misalkan kita nggak tahu nih programnya apa nih kalau saya ingin soal leadership atau Betul. apa gitu. Jadi kalau dari Bangkit itu memang kita ada kerjasama juga dengan Kampus Merdeka, tapi Oke. juga ada juga stand alone-nya dan itu bisa langsung di Google aja. Di situ bisa langsung lihat modul-modulnya apa aja yang dilatih dan pelatihnya siapa. I see. Kalau Women Will juga kita sekarang ini virtual, yang tadinya offline classes di 14 kota, sekarang itu virtual dan juga bisa langsung dicari aja Women Will Indonesia. Oke. Nanti juga bisa langsung ada detail, ada microsite-nya gitu. Oh, oke. Nah, selain Women Will dan Bangkit, program-program itu ada yang sedang disiapkan nggak untuk di tahun ini atau mungkin tahun-tahun depan yang pandeminya sudah mulai berkurang nih ya, kita udah bisa mulai aktivitas di Iya, luar iya, lagi gitu. Ada nggak? Wah, itu. Yeah. soon. Rahasia. Tapi itu lah, gebrakan. Ini masih secret ya. Tapi masih untuk secret, sementara ya. bisa itu ya, bisa googling. Betul. Iya, Tapi iya. memang ya, karena kita lihat masih banyak nih potensi untuk dua program ini kan, khususnya dari Bangkit karena ketersediaan talenta digital yang sangatlah kurang gitu Iya, kan. iya. Mungkin kita juga harus siapkan ke masa depannya. Iya. Dan juga Women Will kita mendorong kepercayaan diri wanita, wirausahaan wanita gitu kan. Jadi memang masih banyak nih area-area yang bisa kita explore gitu di sini. Oke. Jadi apapun yang ingin kalian cari tinggal di googling guys. Itu sampai masuk ke kamus ya, googling ya sekarang ya, luar biasa memang Google. Baru masuk. Iya, Feli, Mats, thank you so much for your time dan terima kasih banget Pop Bella sudah merasa spesial didahulukan menjadi media pertama yang visit Google Indonesia pasca pandemi. Pre-pandemic kali ya, karena belum terlalu selesai nih sebenarnya. In between, tapi udah mulai bisa bergerilya lah kita beraktivitas. Betul. Thank you so much. Semoga sukses dan sukses juga buat program-programnya di masa mendatang.